Barreskrim Polri menyebut sudah 90% menyelidiki asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pembuktian dilakukan lewat uji laboratorium forensik. Apakah ini nantinya akan bisa diterima semua pihak jika sudah ada hasilnya? Kita akan bahas bersama terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo yang sudah bergabung, dan kini juga sudah ada kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Malam, Bang Rifai. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Rifai, ini kan polisi sudah memeriksa 31 saksi, hari ini juga hadir ke Solo dan juga Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah menguji sampel ya, dan juga uji laboratorium forensik. Nah, apakah nanti hasil apapun yang nanti diungkapkan oleh polisi sudah siap apapun hasilnya diterima oleh pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Tentunya, Mbak, jadi sepanjang proses yang dilakukan penyidik Barreskrim sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, tentunya kami akan menghormati apapun hasilnya. Ya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang kami sendiri sudah diminta secara tertulis oleh Barreskrim untuk menyerahkan ijazah asli Bapak Jokowi ya besok pagi pukul 9 di Barreskrim, dan sudah ada surat permintaan resmi. Sekalipun ini masih dalam tahap penyelidikan, ya, tapi kami menghormati permintaan itu, dan kami akan serahkan untuk dilakukan uji secara objektif dan sesuai dengan juga dengan kaidah. Jadi besok pada pukul 9 pagi ini di Barreskrim apa saja? Kami diminta menyerahkan, jadi ada melalui surat dari Barreskrim ya. Termasuk juga dengan kehadiran Pak Jokowi, Bang Rifai? Besok itu untuk menyerahkan dulu ijazahnya. Mungkin setelah itu baru didengar setelah ada hasilnya atau bagaimana. Jadi besok semua agenda. Dan kami juga mengikuti Barreskrim sudah membaca banyak pihak ya, baik pihak kampus maupun teman-teman Pak Jokowi, dan kami menghormati semua apa yang dilakukan sepanjang untuk mengungkap kebenaran. Jadi kami ulangi lagi bahwa besok akan hadir pada pukul 9 pagi hanya untuk tim kuasa hukumnya yang hadir membawa ijazah Pak Jokowi ya, tanpa kehadiran Pak Jokowi di Barreskrim. Akan diserahkan oleh Mas Syarif ya selaku ajudan pribadi dan didampingi oleh para sahabat. Oke, apa sudah jam 10 pagi besok di Barreskrim. Oke, sekarang saya mau ke Mas Roy. Apakah sudah bergabung Mas Roy? Iya, sebelum sambil menunggu Mas Roy Suryo akan bergabung, saya akan kembali lagi ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau tadi pihak dari penyidik Polri mengatakan bahwa uji lapor ini yang cukup krusial ya, karena bisa menggugurkan 90% bukti-bukti yang lainnya. Nah, menurut Anda sendiri uji lapor ini akan seperti apa mekanismenya dan kenapa ini menjadi titik krusial nih untuk menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Ya, karena kalau memang dituduhkan adanya sebuah dokumen palsu, ya tentunya dalam sistem hukum Indonesia sudah ada sebuah lembaga, yaitu Laboratorium Forensik Polri, di mana di dalamnya juga terdiri dari tentunya ahli-ahli ya yang menguasai dengan teknologi menggunakan kimia, fisika dan segala macamnya untuk menguji ya, seperti misalnya menguji tanda tangan, menguji hasil cetakan, itu semua mereka sudah punya metodologinya, dan selama ini dalam sistem hukum Indonesia hasil laboratorium mereka yang diakui. Demikian, Pak. Meskipun juga sempat ada omongan dari Mas Roy Suryo sebagai pihak terlapor ini ingin pengujiannya dilakukan di luar negeri, menurut Anda setuju hal itu? Persoalannya di Indonesia sendiri tidak mengakui sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak diakui laboratorium luar negeri ya. Jadi yang kita akui adalah yang selama ini sudah melakukan kewajibannya dan sudah berpuluh-puluh tahun terus lapor itu melakukan tugasnya, Pak. Ini berbagai kasus, bahkan kasus-kasus yang lebih pelik dari ini gitu ya, termasuk dalam menguji uang palsu dan segala macam. Mereka ada sebuah laboratorium, di dalamnya pun juga para ilmuwan dari berbagai ilmu yang saya tahu, dan mereka bekerja independen. Jadi tidak perlu menurut Anda dan tim lainnya untuk pengujiannya dilakukan di luar negeri ya, cukup di Indonesia saja? Bukan yang tidak perlu, sistem hukum Indonesia tidak mengenal prosedur itu, ya. Tapi kan bisa diuji sendiri, laporannya sendiri misalnya, bisa nanti diuji ke pengadilan kalau memang dianggap bermasalah. Tapi sejauh ini sudah berpuluh-puluh tahun lembaga itu yang memang kita percayakan. Oke, kalau gitu saya coba tanyakan kembali ini ke Mas Roy Suryo, mudah-mudahan sudah bergabung, tapi sambil menunggu saya kembali lagi ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau misalnya apapun hasilnya nanti akan diumumkan dari
polisi begitu. Apakah menurut Anda sendiri ketika nanti sudah diumumkan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak dari hasil-hasil pembuktian begitu, apakah ini nanti secara otomatis juga menggugurkan dengan tuduhan-tuduhan lainnya? Karena kan ini pelaporan terkait dengan dugaan ijazah palsu ini bukan hanya di Mabes ya, tapi ada di Polda, ada di Polres, kemudian juga ada di Solo bahkan. Ya tentunya dari hasil ini nanti penyidik akan bersikap ya, terus pertama terhadap laporan yang ditujukan kepada Pak Jokowi sendiri, termasuk juga dengan laporan yang sudah kami ajukan di Polda Metro Jaya. Jadi memang ini menjadi penentu ya, dan mari kita sama-sama kawal proses pengujian ini dan hasilnya dapat segera disampaikan kepada publik. Tapi kalau buat kami sendiri dan tim penasihat hukum, kami sendiri confident, artinya kan semua fakta, semua saksi kampus sudah membenarkan, teman-teman Pak Jokowi sudah membenarkan Pak Jokowi kuliah di situ. Kami tidak ada keraguan, dari situ hati apa kepentingan membuat palsu? Faktanya memang Pak Jokowi kuliah dari awal sampai selesai, ya sudah diakui oleh kampus, kan? Jadi ya tinggal kita lengkapi aja. Dari hasil laboratorium forensik ya, sebenarnya fakta-faktanya sudah teruji kok, sudah diperiksa, kampus sudah memberikan keterangan. Kalau apa namanya tidak terus persoalan ya kita nggak ada anggarannya gitu ya. Kampus menjelaskan persoalan tonnya, persoalan fotonya gitu. Nanti dari situ lagi skripsi kami yang mulai kali mbak, kita fokus dulu ke ijazah. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Karena setelah proses ini sudah menurut ijazah ini palsu dengan versinya masing-masing. Dengan keyakinan itu sebenarnya apa saat ini? Berarti apakah dari tim kuasa hukum Pak Jokowi ini juga tidak perlu ada hal mungkin yang dipersiapkan begitu? Karena sudah yakin bahwa ya ijazah Pak Jokowi asli. Ya, kami ada yang perlu persiapan karena kami mengalir saja. Kalau fakta adalah fakta gitu ya, tidak mungkin juga bisa diubah. Kebenaran tetap akan terungkap pada waktunya kan begitu. Dan apa namanya kami juga tentunya melihat ini dari berbagai aspek gitu ya, sehingga kami sih ini tidak ada kepentingan untuk masuk. Dari kebukannya juga gitu. Berapa? Kalau ijazahnya dihilangkan, juga dikeluarkan misalnya oleh kampus atau keterangan gitu kan. Jadi nggak ada kepentingan sih kalau kami lihat sih. Dan dia waktu dan proses yang menjawab semuanya. Saya akan ke Mas Roy, sudah bergabung ya Mas Roy ya? Sudah, Bang Andre, mohon maaf nih, sinyalnya kurang bagus saya dari tempat yang agak kurang bagus ini. Ya, nggak apa-apa. Mas Roy, tadi ini dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi sudah sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Karena tadi dari pihak penyidik Mabes juga mengatakan bahwa tinggal 10% lagi, tinggal uji lab lagi. Nah, menurut Anda apakah keyakinan itu kemudian artinya membantah semua tudingan terkait dengan ijazah palsu, tuduhan Anda dan kawan-kawan, Mas Roy? Gini. Kami sangat senang ya, kami sangat senang dengan uji laboratorium forensik dan juga lapor yang dilakukan oleh Barreskrim yang kali ini dan tim ada di Jogja yang tersebut. Tolong juga dibaca baik-baik, yang dilakukan adalah pemeriksaan untuk 90% itu adalah untuk sampel pembanding. Jadi sampel pembanding itu adalah yang dari teman-teman yang waktu SMA, dulu namanya SMP, sekarang SMA 6, dan juga teman-teman yang dulu di kampus belum pada uji ijazahnya Jokowi sendiri. Jadi ada mengatakan yang 10% itu bisa membiarkan semuanya kalau memang ternyata hasilnya tidak identik. Jadi kita hormati saja, dan karena saya tetap yakin, saya tetap 99,9% yakin skripsi yang saya lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu adalah 99% palsu. Maka nanti kalau misalnya hasil uji labnya skripsinya ternyata asli, tidak apa-apa, namanya yang pengetahuan kita harus berani diuji dong. Saya tentang sampelnya berbeda, jangan-jangan sampelnya beda. Karena kalau sampelnya yang kemudian diuji itu ternyata asli, maka saya keberatan. Karena sampel yang saya periksa itu didapatkan langsung dari Wakil Rektor UGM. Jadi kalau artinya hasilnya Anda tidak percaya, Mas Roy? percaya. Maka kita tetap menyampaikan pengetahuan itu kan harus tetap dilogikakan, tetap harus boleh diuji. Gitu. Jadi kan ini yang diperiksa baru komparasinya, baru pembanding-banding teman-temannya. Belum yang dimiliki oleh Jokowi, belum yang dimiliki oleh UGM sendiri untuk yang Jokowi sendiri. Jadi apa? Kita tunggu saja semuanya, dan nanti kalau misalnya hasil dari uji skripsi yang sudah merupakan primary itu dengan periksa itu ternyata berbeda. Nah, jadi misalnya nanti skripsinya ternyata ada lembar pengetahuannya, ada lembar pengujiannya. Nah, saya akan tanya ke UGM dulu yang diberikan kepada saya setelah resmi waktu tanggal 15
April, itu berarti bohong gitu. UGM telah melakukan pemberian data yang tidak benar, demikian juga dengan lembaga ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sudarta pada saat pertemuan, dan juga pada seorang kader PSI yang menunjukkan itu pada akunnya gitu. Jadi ya, nanti kalau itu ternyata yang kami uji itu meragukan kalau itu asli, ternyata hasil lapor, saya tidak menolak hasil lapor, tapi sampelnya kita cek apakah sampel yang sama yang kita uji. Kalau ternyata sampelnya beda, saya akan tuntut UGM karena waktu itu memberikan sampel yang tidak benar. Apakah perlu juga ada pengawasan nih terkait dengan uji lapor ini? Karena kan dari Mas Roy sendiri kalian menginginkan sebenarnya uji ini dilakukan di luar negeri bukan di Indonesia. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kita kan harus percaya, kita kan warga negara Indonesia. Kita percaya kepada aparat kepolisian dan saya apresiasi, saya tahu aparat sudah melakukan pemeriksaan ini untuk laporan Dumas. Untuk laporan Dumas yang sudah dilakukan oleh TPUA. Jadi ini kan mereka bergerak. Baris Krim itu bergerak atas nama laporan TPUA, bukan atas laporannya Jokowi yang ke Polda Metro Jaya. Jadi itu saya sangat apresiasi, sangat hormati. Tapi saya juga menghormati tadi jawaban dari penasihat hukum ya, yang paling-paling ada yang tetap percaya ada apa. Ini namanya ilmu pengetahuan, itu ada yang benar, ada yang salah, dan nanti kita tes saja apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan kemudian kalau memang ada perbedaan, ya kita cek lagi sampelnya sama enggak. Jangan-jangan sampel yang diberikan UGM kepada kami, saya Dr. Resmond dari Dr. Rifa, waktu itu sengaja dibedakan. Nah, kalau sengaja dibedakan, berarti ada menternya atau ada yang jatuhan bagus, padahal itu pertemuan resmi loh, Mbak Putri. Ruang Indonesia mencatat seperti itu. Oke, kalau gitu Bang Rifai nanti apapun hasilnya, misalnya kalau misalnya dinyatakan ijazah Pak Jokowi ini kemudian asli, apakah kemudian Pak Jokowi ini memberhentikan gitu atau mencabut kembali laporan terkait dengan tuduhan ini, salah satunya juga dilayangkan kepada pihak terlapor dalam hal ini Mas Roy? Saya sendiri belum tahu apakah Pak Jokowi nanti akan mencabut atau tidak. Ya, itu semua kembali kepada saksi korban, ya, di mana terhadap delik aduan karena ada hak untuk bisa mencabut, terhadap delik maupun juga masih bisa diselesaikan dengan resolvasi. Tapi terkait itu kami sendiri belum dapat arahan, nanti kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Pertanyaan yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah ada juga sebagai pihak pelapor siap begitu untuk diminta keterangan dan melakukan proses selanjutnya, karena kita laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal gitu. Iya, artinya kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang, kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sudarta. Nah, kalau ternyata asli, nanti kita lihat aslinya seperti apa. Lalu kita cek juga, saya tetap punya hak untuk mengecek karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik. Dia adalah Dewan Pengarah dan Amanah, dan dia bukan rakyat biasa. Jadi tapi kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Yang bisa sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gajah yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan, bisa kayak gitu asli? Gak ada lembar pengetahuannya, gak ada lembar pengujiannya. Nama dosen pembimbingnya salah, yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji, tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian merambahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi gak apa-apa, Pak. Tapi kita objektif saja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar. Kalau nanti tidak, ya kita akan bilang tidak. Kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja. Sampel aja sebenarnya kalau dari dulu ditunjukkan, tidak selesai dari dulu, tidak merepotkan banyak orang. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Baris Krim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak pelapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun dari Polda di Polda? Sama sekali belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita telepon awal dari pun saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum, dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan sudah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklasifikasi tadi, mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak memiliki data, mereka sekarang menjadi repot. Itu baru jadi kalau dari awal saya lagi tidak bikin gaduh dengan dirinya ya,
tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya tinggal 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan kecepatan kinerja dari penyidik? Kata itu ini bukan kesalahan ya. Laporan TPWA itu sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya, jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember. Jadi tapi saya tetap apresiasi ya, saya tetap memberikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal, Barreskrim, Mabes Polri yang telah melakukan itu. Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan, baik itu skripsi apalagi ijazah. Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dikatakan asli, yang pada kami menyatakan 99,9% itu palsu, maka nanti kita perlu memperbandingkan. Dalam apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja. Ya, kita punya ilmu, karena punya ilmu, kedua-duanya yang pengetahuan harus dihormati. Hasilnya itu membanding lagi katanya, mau diuji lagi begitu. Apakah ini tidak keberatan bagi pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Nikoy? Ya, kalau untuk kami tentunya kita kembalikan kepada pihak independen dalam hal ini Puslapor Polri, karena kalau soal pendapat kita semua punya pendapat masing-masing dan kita semua juga punya versi ahli masing-masing gitu ya, sehingga tidak ada jalan penyelesaiannya. Nah, untuk itu memang kembali adalah kita kembalikan kepada Puslapor Polri, sebuah lembaga yang memang memiliki kewenangan dan sudah menjalankan tugas berpuluh-puluh tahun ya. Yang bisa dibilang untuk perkara yang jauh di kali ini ya, mata uang palsu dan segala macam, mereka punya kemampuan dan juga sudah ilmunya juga multidisiplin ya. Jadi kita ikuti saja yang lembaga objektif ini gitu. Cuma mungkin saya sedikit tambahkan Mbak, saya juga ingin menegaskan dari Mas Suryo nih. Awalnya kita bicara soal ijazah yang dituduh palsu kan begitu, dan tiga jangan lari dulu ke skripsi. Jadi statement awalnya ada soal ijazah palsu ya, dan ada beberapa yang membuat versi masing-masing ya. Saya tetap tidak akan menyebut siapa terlapor ya, tapi ada satu versi yang bilang bahwa ijazah ini sebenarnya punya sepupunya Pak Jokowi dengan metode menggunakan aplikasi tertentu merubah foto. Itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kedua, ada lagi versi yang bilang berdasarkan ilmu kedokteran bisa melihat dari bentuk mata, ciri-ciri tubuh bahwa ini bukan ijazah Pak Jokowi, fotonya berbeda. Nah, itu ada versi kedua. Ada versi ketiga juga yang bilang bahwa ini tidak ada tes environment pada saat itu ijazah ya. Nah, semua kan harus kita uji dulu nih terkait dari ijazah dulu, jangan lagi ke skripsi dulu nih. Apakah tiga dari itu bisa dipertahankan? Ya, apakah betul-betul bisa dipertahankan secara ilmiah ya? Karena sebenarnya punya versi yang berbeda ya, bahwa dari yang sampaikan itu tidak tepat gitu ya. Karena misalnya itu konferensi rumit sudah dikenal dalam dunia percetakan sejak tahun 30-an di Eropa, di Indonesia sejak tahun 70-an. Jadi dari ijazah pun selama ini kan bukan yang print, tapi cetak gitu. Tapi biarlah itu nanti dari itu sendiri juga, makanya kami tidak mau juga berdebat kusir, biarkan nanti lembaga independen yang akan menguji ya. Terus juga tadi Mas Suryo menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara karena beliau sebagai pengawas bidang negara sendiri tidak tepat ya, karena pengawas atau pejabat bidang negara itu bukan kategori pejabat negara atau pejabat publik ya. Itu sih akan lihat di undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian jelas sekali harus dimiliki pejabat negara atau publik ya. Dan satu gambar contoh buku yang bisa diserang masyarakat, gampang saja. Mantan Perdana Menteri Taiwan Thaksin itu kan juga merupakan organ di antara sebagai masyarakat. Apakah itu dianggap pejabat publik, pejabat negara? Kan bukan gitu. Jadi saya pikir juga argumentasinya harus lebih tepat lah. Ya, jangan digeber-geber. Nanti masyarakat semakin bingung. Bahwa kemudian ini silakan saja saya hormati ya. Oke, kita tanyain hal ini ya ke Mas Roy. Tapi mungkin lebih proper lah argumen. Oke, Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa kalau pejabat negara nanti bisa kita uji yang jelas tidak layak lah menggunakan pasal 27 yang mengaku sebagai ayat ijazah. Itu aja gitu. Kemudian kalau soal ijazah itu sama, apa yang kami uji adalah apa yang diposting menyatakan asli oleh seorang kader yang waktu itu dia itu mengatakan itu asli, dan itu adalah cukup similar dengan yang juga ditunjukkan oleh Sigit Suwarta, bahwa kemudian nanti misalnya dikatakan oh ijazahnya bukan yang itu, nah berarti nanti kita lihat siapa yang kemudian sudah mempublikasikan, mentransmisikan, kemudian melakukan perubahan terhadap ijazah yang tadi di asli itu aja. Jadi gunakan juga pasal-pasal di ITE itu benar-benar, jangan kemudian pasal 32, 35. Jadi perdebatan ini menurut Mas Roy masih panjang ya Mas Roy ya? Ya, karena kan kita juga dengan ilmiah, Mbak. Kita dengan pengetahuan, kita tidak relatif. Kita meskipun polisi juga sudah menyelidiki?
bagus, nggak apa-apa. Ayo kita hormati kepolisian untuk melakukan itu, dan hasilnya nanti makanya perlu kita lakukan diskusi bersama. Kalau perlu ada tim independen yang kemudian nanti juga melakukan penilaian atau dari kampus yang kemudian nanti menguji secara ilmiah, karena kan juga kita tahu lah, gitu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian merasa tidak merasa lebih tinggi atau lebih Independen ini yang Mas Roy maksud seperti apa? independen itu artinya ya mungkin di berbagai kampus atau mungkin juga bisa kita minta lembaga internasional juga bisa. Tapi kalau hasil dari kepolisian itu nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, saya hormati. Itu saya menghormati hasilnya. Tapi kalau ternyata lagi ya, saya bisa kritik karena kalau kritik saya nggak pegang apa namanya primary evidence. Kalau misalkan kita tunjuk nanti kalau dikatakan kami pun sudah pegang primary evidence. Thank you.